Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini pembahasan kita agak lebih serius lah ya, serius tapi enjoy gitu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan di sini pastinya ada beberapa koin-koin yang telah gue tambahkan ke fitur favorit gue. Oke, jadi yang bakalan gue bahas sekarang itu kenapa gue bilang lebih serius dan lebih enjoy karena di sini ada salah satu CFO yang menyatakan bahwa cryptocurrency itu lebih dari sekedar aset. Nah, jadi buat teman-teman nih jangan skip-skip video ini, pastinya di akhir video ini kita ada sedikit sesi curhat gitu ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh newsbitcoin.com, masyarakat melihat kripto lebih dari sebagai kelas aset daripada bentuk pembayaran. Nah, ini ya. Jadi ini yang bakalan kita bahas nih sekarang nih ya dengan adanya investasi di aset-aset kripto. Masyarakat melihat cryptocurrency lebih sebagai kelas aset daripada alat pembayaran. Menurut Kepala Keuangan Raksasa Pembayaran, strategi kripto Mastercard telah cukup berhasil sejak lingkungan kripto muncul tambahnya. Nah, jadi di sini Mastercard telah melihat ya bahwa cryptocurrency itu lebih dari kelas aset daripada alat pembayaran. Tapi di sini ada juga gitu yang berkomentar lah ya, "Bang, cryptocurrency itu diadakan bukan tujuannya untuk berinvestasi, tetapi diadakannya cryptocurrency itu akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar." Nah, tapi di sini udah terbukti ya bahwa Mastercard pun salah satu perusahaan besar gitu ya, raksasa pembayaran itu dia pun telah mengakui jadi cryptocurrency ini bukan hanya sebagai alat pembayaran saja, tapi dia lebih dari kelas aset. Artinya kan ini investasi yang cukup menjanjikan gitu ya. Secara tidak langsung seperti itulah. Dan di sini strategi dari perusahaan Mastercard pun terhadap kripto telah cukup berhasil sejak lingkungan kripto muncul. Nah, jadi di sini secara nggak langsung kan benar-benar diakui gitu ya. Pertumbuhan kripto ini memang terus-terusan bertumbuh gitu. Dulu aja kita, tarik mundur ke belakang itu cryptocurrency ada berapa biji sih. Sekarang ini semakin ke sini tuh semakin menjamur, semakin banyak token-token yang bermunculan, bahkan mungkin setiap hari, setiap jam itu ada aja token-token yang baru muncul. Apalagi buat teman-teman nih yang suka main Degen gitu ya. Nah, itu Degen itu kan kripto juga gitu, walaupun memang kadang ada yang scam gitu ya, baru 2 hari, 3 hari udah scam, tapi kan itu secara secara tidak langsung itu kripto yang baru muncul gitu udah banyak ya, tergantung dari kitanya gitu, berinvestasi itu kita harus memilah-memilih gitu ya, harus dior lah intinya seperti itu. Dan di sini SafeOp Mastercard di kripto sebagai kelas aset versus alat pembayaran. Nah, ini lebih menarik lagi artinya kan ada sebuah perbandingan antara kripto ini dijadikan sebagai alat pembayaran saja atau memang lebih dari kelas aset gitu ya. Atau sarana investasi lah gitu. Chief Financial Officer atau SafeOp Mastercard yang bernama Sachin Mehra berbagi pandangannya tentang cryptocurrency dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Selasa oleh Bloomberg. Dia ditanya, seberapa sukses strategi kripto Mastercard di dunia kripto? Kami memainkan peran sebagai on-ramp dengan orang-orang menggunakan produk debit dan kredit kami untuk membeli kripto dan kami bertindak sebagai off-ramp. Ketika orang ingin menguangkannya, kami membantu mereka mendapatkan akses untuk dapat menggunakan saldo mereka dimanapun Mastercard diterima. Dia merinci menguraikan. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan ya terhadap CFO. Nah, oke, jadi yang pertama di sini ada salah satu CFO Mastercard yang bernama Sachin Mehra. Dia pun telah berbagi pandangannya gitu ya tentang aset digital atau khususnya di cryptocurrency dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Bloomberg pada hari Selasa. Dan dia pun ditanya nih seberapa sukses sih strategi kripto Mastercard gitu ya. Dan di sini dia pun akan segera menguraikannya dan dia pun telah menceritakan gitu sedikit banyaknya kami memainkan peran sebagai on ramp dengan orang-orang menggunakan produk debit dan juga kredit ya. Jadi sekarang itu kan memang banyak juga platform-platform yang bisa langsung ya contohnya guardarian.com gitu salah satu platform yang bisa langsung dari fiat money membeli koin cryptocurrency menggunakan Mastercard, Visa ya khususnya di sini untuk Mastercard lah. Karena kita sedang membahas Mastercard. Dan di sini pun dia telah menyatakan bahwa
dia itu akan bertindak sebagai off ramp ketika orang ingin menguangkannya atau me-withdraw gitu ya. Dimanapun Mastercard berada itu bisa langsung diterima ya. Dan di situ pun dia akan secara merinci gitu akan menguraikannya ya kurang lebih. Nah, dan di sini pun dia telah menguraikannya nih dari Sasin Mehra, salah satu CFO Mastercard. Itu adalah kemampuan menghasilkan pendapatan yang cukup berhasil sejak lingkungan kripto muncul. Nah, jadi di sini udah jelas gitu ya bahwa CFO dari Mastercard pun dia telah mengakui nih yang bernama Sasin Mehra bahwa pendapatan yang cukup berhasil sejak lingkungan kripto muncul. Nah, jadi pendapatan dia sebelum adanya cryptocurrency atau sebelum masuklah dengan aset digital, pendapatan dia ya mungkin hanya stabil saja gitu atau monoton lah bisa dibilang. Dengan adanya cryptocurrency muncul, nah pendapatan dia itu malah meningkat gitu ya. Artinya kan grafiknya lebih bagus, lebih positif gitu ya secara passive income-nya. Perusahaan sebelumnya menjelaskan bahwa mereka memiliki rencana untuk mengembangkan produk dan layanan di 3 bidang utama terkait kripto, cryptocurrency, stablecoin, dan mata uang digital bank sentral yaitu CBDC, Central Bank Digital Currency. Nah, jadi di sini pun sudah jelas banget gitu ya bahwa Mastercard sekarang itu akan terus menumbuhkan dari perusahaannya atau, membuat planning ya, membuat rencana ke depannya. Bahkan di sini akan dibagi di 3 bidang utama terkait kripto. Yang pertama itu ada cryptocurrency, nanti pun dia akan mengeluarkan atau me-launching dari stablecoin-nya dan juga mata uang digital bank sentral. Artinya dia mungkin akan bekerja sama dengan bank sentral karena memang sekarang ini beberapa negara sudah mulai masuk, ke aset-aset digital ya khususnya perbankan ya. Indonesia pun udah mulai masuk nih, Bank Indonesia akan mulai gitu ya untuk membangun CBDC, Central Bank Digital Currency. Karena gue yakin juga gitu dengan adanya CBDC kita bisa melakukan transaksi atau mengirim uang lintas negara atau lintas batas bahasanya gitu ya. Dan di sini ya mungkin Mastercard pun akan memfasilitasi, dengan adanya lintas batas seperti itu. Ya jadi kurang lebihnya seperti itu nih, apa yang telah gua rangkum gitu ya dengan ada artikel seperti ini. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi bagaimana nih tanggapan dari kalian dengan adanya artikel seperti itu? Bahwa menurut CFO dari Mastercard pun dia telah mengakui ya, jadi cryptocurrency ini bukan hanya sekedar alat pembayaran saja, melainkan lebih dari sekadar kelas aset ya. Jadi ini udah di atas kelas aset gitu ya untuk cryptocurrency. Cuman di sini masih ada aja gitu orang-orang yang berpikiran bahwa cryptocurrency ini diluncurkannya cryptocurrency akan dijadikan sebagai alat pembayaran saja atau dijadikan sebagai alat tukar. Nah, makanya di sini gue ingin meminta pendapat dari teman-teman nih. Makanya kalian curhat ya di kolom komentar gue dan apa harapan kalian berinvestasi di aset-aset digital ini atau cryptocurrency khususnya dan bagaimana menurut pandangan kalian gitu, apakah berinvestasi di aset digital atau cryptocurrency ini adalah salah satu investasi yang layak, yang baik, yang bagus atau tidak sama sekali? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Gue pun tidak munafik ya, jadi gue pun menaruh harapan lah di cryptocurrency ini karena ya buat apa kita berinvestasi tetapi kita tidak mempunyai harapan. Ya dengan catatan harapan kita ini yang realistis aja gitu ya. Gua pun tidak banyak gitu ya berinvestasi di aset-aset digital hanya ya ribuan dolar gitu, cuman gua bagi-bagi ya mungkin kalau teman-teman udah banyak gitu ya asetnya, semoga kalian bisa cuan, semoga bisa merubah nasib kita semua gitu dengan kita mempunyai harapan di aset digital atau cryptocurrency ini. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.